Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin atas segala nikmat dan rahmat serta karunia kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin atas segala nikmatnya sehingga saya bisa menyampaikan sesuatu hal atau berdiskusi pada hari ini. Insya Allah apa yang akan dibahas hari ini insya Allah bermanfaat. Bahasan kita hari ini adalah tentang harta dalam pernikahan. Harta dalam pernikahan itu disebut dengan ada bagiannya harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan, harta pribadi, sedangkan harta bersama yaitu harta yang hak kepemilikannya dimiliki oleh suami dan istri. Tentunya banyak masyarakat kita yang penasaran tentang harta bersama ini apa saja dan harta bawaan itu apa saja. Dan tentunya masyarakat juga penasaran tentang bagaimana kedudukan dari gaji. Bagaimana kedudukan dari gaji pasangan? Apakah gaji dari suami atau gaji dari istri, baik gaji itu diperoleh dari wirausaha atau gaji itu diperoleh dari bekerja di sebuah instansi, apakah itu termasuk kepada harta bersama atau harta bawaan masing-masing? Kita ketahui bahwa gaji itu diperoleh dari surat, ya. Surat kerja, ya. Setiap orang yang bekerja di instansi itu ada suratnya, ya. Ada surat yang disebut dengan surat kerja atau surat penetapan kerja atau surat SK atau surat apalah sertifikat gitu, ya. Nah, dan sertifikat atau SK ini atau surat kerja atau surat penempatan itu diperoleh dari pendidikan atau jenjang pendidikan, dan kita ketahui bahwa jenjang pendidikan itu diperoleh sebelum masa pernikahan yang disebut dengan sarjana atau strata 2 atau doktoral. Nah, ini kan pendidikan ini kita peroleh dari mana? Ada yang dapat dari orang tua, ada dapat dari jerih payah kita sendiri. Nah, apakah SK yang kemudian melahirkan suatu kerja keras, kemudian melahirkan suatu gaji, itu termasuk kepada harta bersama atau bukan? Baiklah, mari kita akan bahas hari ini bagaimana kedudukannya. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu harta bersama. Harta bersama berdasarkan kepada pasal 35, ya, pasal 35, ya. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang sekarang sudah diamandemen, tapi sebenarnya isinya tetap sama saja, yaitu harta yang diperoleh selama masa pernikahan adalah harta bersama. Harta yang diperoleh sebelum masa pernikahan, harta yang diperoleh selama ingat ya, garis bawahi, selama masa pernikahan adalah harta bersama. Artinya semua harta kekayaan yang berharga atau yang Anda anggap sebagai sesuatu yang bernilai, ketika itu ada pas masa setelah akad nikah, maka itu dianggap hukum sebagai kategori harta bersama. Nah, gaji itu dianggap hukum sebagai harta bersama. Ya, tepat sekali, harta bersama. Nah, jadi kalau istri, nah ini laki-laki dan perempuan menikah, ya, maka setelah akad itu terjadi dan sudah ada buku nikah, maka saat itulah telah terjadi percampuran harta tentang harta gaji tersebut. Nah, itu ya. Lalu bagaimana jika gaji itu kemudian dikelola atau kemudian dikembangkan menjadi usaha atau dibuat sebuah rumah kos-kosan atau kontrakan atau kemudian dibelikan tanah atau dibelikan hal-hal lainnya, mobil, motor, apakah itu kemudian yang dikembangkan menjadi harta bersama? Iya. Ya. Iya, itu adalah harta bersama. Jadi walaupun itu gajinya istri, walaupun itu gajinya suami, itu adalah harta bersama. Walaupun sebenarnya istri itu bekerja sebagai ibu rumah tangga,
dan suami bekerja mencari nafkah di luar. Nah ini ya, kalau pandangan dari masyarakat kita bahwa ibu rumah tangga nggak punya kerjaan, sedangkan laki-laki yang bekerja di luar punya pekerjaan, berarti suamilah yang berhak atas harta ini. Tidak. Ya, jadi berdasarkan hukum ibu rumah tangga itu dianggap hukum sebagai kerjasama modal, kerjasama. Jika suami bekerja mencari nafkah, maka istri bekerja sama dalam menjaga harta di dalam rumah, bekerja sama dalam kontribusi menjaga rumah tangga, memelihara rumah tangga. Maka istri atau ibu rumah tangga dianggap sebagai pekerja dalam hal ini berkontribusi dalam usaha dari suaminya. Lalu bagaimana jika istrinya yang bekerja, suaminya yang berada di rumah? Tetap dianggap hukum sebagai harta bersama. Itu ya. Nah, bagaimana apabila tanah atau toko atau kemudian tabungan atas nama anak-anak atau atas nama salah satu pasangan? Atas nama anak-anak atau atas nama salah satu pasangan. Berdasarkan pada pasal 1F 1F kompilasi hukum Islam, harta bersama itu tidak memperdulikan apakah itu atas nama suami kah, atau atas nama istri kah, atas nama anak pertama kah, atas nama anak kedua kah, itu tetap dianggap hukum sebagai harta bersama. Meskipun yang mengusahakan harta tersebut adalah istri, meskipun yang bekerja banting tulang di luar adalah istri atau suami, itu tetap dianggap hukum sebagai harta bersama. Jadi tidak peduli itu harta atas nama siapa, itu harta diusahakan oleh siapa, itu dianggap hukum sebagai harta bersama. Sama hal dengan gaji. Hanya saja gaji kan bersumber dari SK. SK itu ya tetap milik dari orang yang bekerja itu. Tapi hasil dari tenaga kita itu dianggap sebagai harta bersama. Itu yang disayangkan dari ibu-ibu yang ketika suaminya bekerja, kemudian dibelikan mobil, dibelikan rumah, dibelikan harta, kemudian istrinya bilang, "Pak, ini atas nama ibu saja ya, atau atas nama anak-anak." Pikiran ibu-ibu adalah, atas nama saya supaya nanti menjadi milik saya. Tidak akan ada pengaruhnya walaupun itu atas nama anak Anda atau atas nama Anda. Selama itu bersumber atau ada dalam masa pernikahan, itu dianggap hukum sebagai harta bersama. Itu ya. Walaupun atas nama anak nih, ya, kecuali kalau anak Anda sudah berusia 21 tahun, kemudian dihibahkan oleh salah satu orang tuanya, kemudian dibuatkan ke notaris, baru masuk di akal. Tapi kalau anak Anda masih berada di bawah usia 21 tahun, itu masih bisa diklaim dan masih bisa digugat. Ya. Kecuali kalau kamu punya usaha, ya kan, punya usaha. Kemudian semua usaha dan kerja kamu itu kamu atas namakan orang tua kamu. Nah, itu nggak bisa digugat tuh. Karena orang tua dianggap sebagai, itu ya, di orang tua itu, kalau kamu punya harta, kemudian kamu kasih ke orang tua kamu, kemudian atas namakan ke orang tua, itu sulit untuk digugat. Tapi kalau atas nama anak masih mudah. Nah, lalu apakah semua harta yang diperoleh selama masa pernikahan adalah harta bersama? Tidak. Ya, tidak. Warisan contohnya. Warisan, hibah, pemberian dari orang tua, pasangan, orang tua, hibah, pemberian dari orang tua, kemudian hadiah dari atasan, hadiah dari orang, kado-kado ulang tahun, kemudian mahar, itu dianggap hukum sebagai harta bawaan atau harta pribadi masing-masing. Jadi, andai kata nih suami atau istri mendapatkan warisan tanah, ya kan? Warisan tanah. Apakah warisan tanah ini adalah milik bersama? Tidak. Siapa yang menjadi ahli waris? Ya, dialah yang berhak atas harta tersebut.
Jadi warisan mahar, hibah, hadiah, kado ulang tahun itu bukan harta bersama, itu adalah harta pribadi atau harta bawaan masing-masing. Meskipun harta itu diperoleh masa pernikahan, itu tetap dianggap sebagai harta pribadi atau harta bawaan. Itu yang tertera dalam peraturan. Nah, yang kesalahan yang terjadi di masyarakat kita adalah hadiah, hibah atau harta milik masing-masing. Nah, misalkan milik suami, misalkan punya tanah, istrinya ini bantu cicil atau istrinya ini bantu untuk mendirikan usaha di atas tanah itu, atau istri dapat warisannya berupa uang, lalu istri mendirikan kos-kosan atau rumah. Nah, kemudian suaminya membantu berkontribusi dalam apa? Berkontribusi misalkan nih menambah semen cor, atau kemudian memberikan dana tambahan, atau kemudian membantu cicilannya, atau kemudian membantu apa. Nah, ini rumah warisan atau ini rumah yang bersumber dari harta warisan istri, apakah menjadi harta bersama? Hanya karena suami berkontribusi di dalamnya? Tidak. Tetap harta milik istri. Tapi apabila terbukti suami berkontribusi terhadap harta warisan dari si istri, maka istri harus mengembalikan sebesar uang bantu cicilan, uang bantu renovasi rumah, atau uang bantu apapun itu. Kalau suami memberikan bantuan, sumber bantuan itu dari milik pribadi suami. Jadi rugi. Menurut saya ya, itu rugi sekali kalau kamu punya harta pribadi. Kemudian salah satu pasangan kamu bantu mengembangkan usaha kamu. Itu berat. Bisa diklaim hukum sebagai harta yang dibagi dua, atau bahkan salah satu pasangan yang mendapat lebih, atau bahkan itu dianggap hukum bukan harta kamu kalau tidak punya bukti. Nah, itu masalahnya bahwa masyarakat kita lalai tentang pembuktian ini. Apalagi masyarakat kita menganggap bahwa perjanjian nikah itu tabu ya, sehingga orang nikah begitu saja bercampur semua hartanya gitu ya. Jadi solusinya ya buatkan perjanjian nikah, perjanjian pemisahan harta. Nah, perjanjian nikah itu tidak terlambat ya. Bahkan dalam masa pernikahan ini Anda bisa membuat surat perjanjian nikah. Ya. Perjanjian nikah itu bukan untuk ngajak kamu cerai, bukan kok. Hanya saja kita namanya manusia ini cenderung bersifat mencintai harta, bahkan pasangan kamu ya. Ya wajar mencintai harta ya kan? Hanya saja kecintaan terhadap harta ini bisa mengalahkan cinta dari semuanya. Takutnya yang seperti itu, gitu ya. Nah, bagaimana dengan hutang? Apakah hutang pasangan atau hutang salah satu pasangan itu menjadi hutang bersama? Tidak. Ya, itu lucunya ya. Berdasarkan pasal 35 tadi ya. Harta yang diperoleh selama masa pernikahan adalah harta bersama. Tapi hutang yang diperoleh selama masa pernikahan itu adalah milik pribadi masing-masing. Jadi nih, andai kata nih, istri atau suami berhutang ke bank. Misalkan nih istri ya, berhutang ke bank. Apakah ketika istri berhutang ke bank untuk membeli rumah untuk mereka, itu dianggap hukum sebagai harta bersama? Tidak, itu harta bukan ya. Itu dianggap sebagai hutangnya istri. Ya kan? Atas nama dari istri, hutangnya istri. Oke, memang di pasal 93, memang pasal 93 kompilasi hukum Islam ayat 2 mengatakan bahwa hutang untuk keperluan keluarga itu dibayar dengan harta bersama, dianggap sebagai hutang bersama. Masalahnya, kalau kamu tidak bisa membuktikan bahwa hutang itu adalah hutang bersama, maka itu dianggap hukum sebagai hutang kamu.
Lah masalahnya adalah di masyarakat saking cintanya ini ibu-ibu kepada bapaknya ya. Bapak maksudnya suaminya, bukan bapak kandungnya. Saking cintanya ini perempuan, ibu-ibu kepada suaminya. Berhutanglah ke bank, digadaikan semua surat untuk keperluan suaminya. Capek kamu. Bayar hutang itu dianggap sebagai hutang hutang kamu istri, hutang Anda. Sedangkan harta yang diperoleh yang mengatasnamakan suami harta ya, kamu beli nih tanah supaya tanah ini bisa nanti dikelola suami. Kan suamimu mau, misalkan nih suami pengen bertani ya kan, kamu belilah nih dengan cara berhutang di bank, kamu gadaikanlah itu. Sementara tanah ini diatasnamakan suami, tanah milik suami, kamu yang bayar hutang. Saya nggak ngomong asal-asalan ya, itu yang terjadi di masyarakat kita. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Ngutang di bank atas nama Anda, ngutang di bank atas nama Anda. Nanti pas cerai nanti, utang itu milik kamu, bukan milik bersama. Imbasnya adalah udah cerai, batin tersiksa, bayar utang lagi sendiri. Bayar hutang lagi sendiri ya. Tentu. Nah, jadi terkait dengan hutang ini ya, kalau mau pinjam di bank, keperluan keluarga, sekolah anak, biaya membeli kendaraan atau apapun itu, buat surat akta, buat surat perjanjian di notaris bahwa pinjaman tersebut diketahui masing-masing pihak dan atas tanggung jawab masing-masing pihak. Supaya kalau terjadi sesuatu ya kita tidak paham masa depan. Ingat Bapak Ibu, ingat teman-teman semuanya di luar sana, semua yang bercerai di pengadilan itu, mereka tidak tahu bahwa mereka akan bercerai. Mereka tidak tahu akan berselisih soal harta, nggak tahu. Tapi itu yang terjadi di masa depan. Artinya bahwa kalau mau berhutang nih ya, atas untuk keluarga membesarkan anak, nafkahnya anak kan biasa begitu ya. Anaknya sekolah di luar kota, minjem di sini, minjem di situ, minjem di sini atas nama salah satu pasangan. Dah berat itu ya. Ya, itu dianggap sebagai harta masing-masing. Ya, yang siapa, yang atas nama siapa itu hutang itu. Gitu ya. Ribet lah ya. Apalagi kemarin ya ada kasus apa ya? Gini, di pengadilan Manado baru-baru ini itu hasil penelitian mahasiswa. Saya analisis putusan itu, saya baca ini nih. Mungkin teman-teman mau bacain juga ya, mau baca itu hasil putusan, mungkin penasaran. Lihat saja ya, direktori putusan nomor putusan Pengadilan Agama Kota Manado. Pengadilan Agama Kota Manado nomor 183 PDT.G Street 2019 Street PAM.MDO. Jadi nomor 183 PDTG 2019 PA Manado. Nanti insya Allah nanti di foto ya. Tapi identitasnya nggak usah kita tunjukin. Nah, kalau mau baca, silahkan buka itu di direktori putusan di Google, searching saja. Itu ya, suami istri ini punya usaha kelontong. Jadi ketika sudah bercerai, istrinya menguasai semua harta. Suaminya keluar dari rumah, tak bawa apa-apa. Keluar dari rumah. Lalu kemudian suaminya kayak merasa ya, saya kan ini udah lama berumah tangga. Bayangkan saja ya, mereka bercerai tahun 2000 berapa itu ya, baru 2000 berapa 2 tahun silam itu ya. Tapi mereka menikahnya tahun 1988 ya. Mereka menikah tahun 1988. Artinya sudah lama sekali, bahkan anak-anaknya sudah menikah, sudah besar ketika mereka bercerai ini. Suaminya menuntut tentang
pembagian bahwa rumah yang ditempati, beberapa rumah di sana, beberapa tanah di sana itu adalah harta bersama. Bahkan ada tabungan sampai ratusan juta, bahkan ada usaha ini, perabotan kendaraan itu adalah harta bersama. Itu yang dituntut oleh suami. Kemudian kamu tahu apa? Hakim memutuskan bahwa dari seluruh harta itu dianggap ada ya, dari seluruh harta yaitu termasuk kepada rumah-rumah dan kemudian tanah-tanah itu diputuskan bahwa itu harta bersama. Tapi ya, istri dapat 2/3, suami dapat 1/3. Dikit suaminya dapat. Kalau dibandingkan istrinya dapat lebih banyak, 2/3, padahal anak-anak sudah besar. 2/3. Klaim dari pengadilan adalah istri lebih berkontribusi dari harta tersebut. Dan berdasarkan saksi-saksi yang diambil yaitu tetangga dan anak-anak bahwa suaminya pernah ambil uang, nggak tahu kemana uangnya. Kemudian klaim dari istri adalah sumber dari modal itu adalah pemberian dari orang tuanya, hibah, berarti harta bawaan. Berarti ini adalah harta bawaan semua milik saya, kata istrinya. Tapi anehnya ya, pas saya cek saksi, tidak ada saksi dari luar. Rana berarti luar keluarga ya. Tidak ada pun saksi dari luar yang mengatakan atau membuktikan bahwa suaminya tidak berkontribusi dalam keluarga itu. Suaminya bekerja. Dan tidak ada satupun saksi dari luar yang mengatakan bahwa suaminya suka ngambil uang. Tidak ada. Hanya anak-anaknya yang sudah bekerja itu yang mengatakan itu. Yang saya khawatir ini saksinya bias. Anak-anak kan biasa condong ke ibunya ya, apalagi kalau anak-anak yang sudah bekerja. Bukan ya, anak-anak yang bukan anak yang sudah bekerja saya bilang. Apalagi anak-anak yang sudah menikah, baru-baru nikah nih ya. Biasa-biasa ya. Pasangan yang baru-baru nikah ini apa ya? Memiliki ketergantungan ekonomi sama orang tuanya, sama ibunya. Takutnya jadi bias saksinya ya. Saksinya anak-anak. Nah ini kan soal harta ini saksinya anak-anak berat ya. Dan kemudian si ibu mengatakan, istri mengatakan bahwa ini adalah harta hibah. Tak ada bukti satupun yang membuktikan atau surat-surat yang membuktikan bahwa itu adalah harta hibah. Tak ada. Berarti itu harta bersama dong. Gak ada bukti kalau itu harta pribadi istri. Yang selanjutnya adalah semua harta yaitu tanah-tanah dan rumah-rumah saya lihat tahun pembeliannya, tahun munculnya, tahun beradanya itu semuanya tahun-tahun masa pernikahan. Ya. Berat sih memang. Kemudian hakim memutuskan bahwa 2/3 banyak ini untuk istri. Kemudian suami dapat 1/6. Nah, pas diputuskan ini, ternyata ada juga salah seorang yang kenal dengan si bapak ini. Ya kan sudah diputuskan nih, kemudian diteliti oleh mahasiswa. Dan mahasiswa ini ketemu dengan salah seorang bapak-bapak yang kenal sama putusan ini, kenal sama salah satu, kenal dengan pasangan yang dalam putusan itu. Si bapak ini bilang, saya ini bertetangga dengan mereka. Saya tahu sendiri bahwa suaminya itu bekerja keras juga. Suaminya sama dengan dia bekerja keras dalam rumah tangga itu mencari nafkah. Suaminya malas, enggak ada malas. Nah itu ya. Itu kalau berat memang ya. Putusan-putusan pengadilan itu berat. Bisa merugikan suami, bisa juga merugikan istri. Itu pandangan dari saya. Kemudian ada lagi apa ya? Putusan lagi ya. Putusan itu saya lupa nomor putusannya itu ya. Tapi yang jelas bahwa istri biasanya ya, pasangan-pasangan yang muda baru nikah kan belum punya rumah ya, belum punya rumah. Akhirnya si istri ini dapat hibah tanah dan rumah dari orang tuanya si istri. Artinya hibah tanah dan rumah ini kan harta bawaan, berarti harta pribadi milik istri. Nah, kemudian mereka pun suami dan istri ini tinggal
di rumah, tinggal di tanah yang di atasnya ada rumah yang milik dari hibah dari orang tua dari si istri. Kemudian pas lama pernikahan, suaminya pun dapat harta warisan dari orang tuanya senilai 300 juta. Akhirnya suaminya berpikir, istriku kayak mamanya ini, kayaknya kita renovasi sajalah ini rumah. Akhirnya direnovasilah itu rumah dengan uang dari suami yang senilai dengan 300 juta. Di situ ya. Alhasil ketika anak sudah kuliah, mereka bercerai. Kemudian dituntutlah harta. Tahu? Hakim memutuskan bahwa tanah dan rumah itu kan bersumber dari hibah dari orang tua istri, milik istri. Milik istri. Tapi jangan senang dulu ya, ibu-ibu. Meskipun rumah dan tanah itu milik istri, istri wajib mengembalikan uang senilai 300 juta itu. Plek gitu ya, nggak ada kurang-kurangnya tuh, plek gitu, dikembalikan segitu juga. Tuh. Lalu kenapa nggak dikurangi dengan, kan selama ini ya kalau kita berlogika ya, kan selama ini suaminya numpang di rumahnya istrinya ya, numpang nih ya. Kita kasarnya begitu karena udah bercerai ya, udah bercerai jadi kasar ya. Ini kan numpang ya di rumah dari istrinya. Kenapa nggak bayar sewa gitu ya? Bukankah dia yang berkewajiban untuk memberikan sewa ini rumah kepada orang anak dan istrinya? Harusnya dikurangi dong yang 300 juta itu. Tapi ini loh, plak gitu. Plak 300 juta. Saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak. Ini tanah kalau lu rumah di pedesaan nih. Lah tanah dan rumah. Kira-kira kalau dijual laku nggak 300 juta? Oke laku, tapi nggak kita tahu kapan lakunya ya. Lah sementara ini seorang ibu harus mengembalikan uang dari mantan suaminya senilai 300 juta. Nah itu akhirnya stres sendiri toh. Akhirnya apa? Itu rumah harus dilelang, kalau enggak dijual. Itu saran saya kepada teman-teman, bapak dan ibu. Jangan mau jika pasangan kamu itu berkontribusi dalam harta pribadi kamu. Daripada dia merenovasi itu rumah milik kamu, suruh saja dia bangun rumah satu lagi. Kalau dia bangun rumah satu lagi, kamu tinggal di situ, tidak masalah. Kamu tinggal di rumahnya, rumah yang hibah dari orang tua tetap milik kamu. Kamu koskan, kamu dapat duit toh. Kamu koskan itu hibah dari orang tua, kamu koskan, suruh suami kamu yang bangun ini rumah seharga 300 juta itu. Ini suami-suami ya. Ya saya tidak menyalahkan suami-suami saja, kadang perempuan juga begitu ya. Nah begitulah ya. Jadi ya saran saya tadi itu ya. Kenapa tidak ibu-ibu ini ya, ini tanah dan rumah itu nggak perlu direnovasi. Biarkan saja disewakan ke orang. Suami yang mau renovasi bilang nggak usah kamu renovasi, beli saja itu rumah senilai 300 juta kita tinggal di situ. Gitu. Itu kalau perempuannya langsung mikir ya, enak saja kamu, gitu ya. Begitu ya. Lalu bagaimana dengan suami pelit? Ya kan? Semua harta yang diperoleh masa pernikahan, ya selain daripada warisan, hibah, hadiah, dan kado ulang tahun atau mahar, itu harta bersama toh. Lalu bagaimana jika suaminya pelit? Pelit, padahal guna keperluan nih, bajunya sudah mulai menipis, jilbabnya sudah mulai lusuh, pengen beli makanan, suaminya beli tahu tempe saja, padahal punya uang untuk beli daging. Suaminya pelit banget, padahal istrinya butuh refreshing, otaknya sudah sumpek, ya kan? Istrinya mau butuh pergi ke acara tapi tidak ada uang, atau anaknya mau beli keperluan apa tapi suaminya pelit, curi saja, ya kan? Suami istri itu berhak mencuri uang suami. Ya saya kasih tahu, suami itu bukan ya, istri itu berhak untuk mencuri uang suami. Suami yang tidak berhak mencuri uang. Masih susah lah ya kalau suami yang mencuri uang dari istri. Kenapa? Karena kan kedudukan suami kan kepala rumah tangga yang mencari nafkah ya. Itu. Istri kalau mencuri uang suami nggak bisa dituntut kawan-kawan.
Kemana kamu nuntut istri yang mencuri uang? Gak bisa kamu tuntut. Pasal 367 KUHP. Coba lihat, gak bisa kamu nuntut istri yang mencuri uang. Curi saja itu uang suami. Ya kan setidaknya satu hari 500.000, ya kan? Satu hari 600.000 dicuri kan, lumayan kan ditabung. Bilang saja itu pelit. Demikian atas video kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.